Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semua. Kembali lagi di channel kami, Sajen Saham. Channel yang akan membahas analisa-analisa saham di market Indonesia ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe kepada channel kami ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video-video kami sebelumnya. Sebelum video ini kami lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya. Jadi video-video ini atau analisa-analisa yang telah kami lakukan bukan berarti suatu hal untuk ajakan membeli atau menjual saham, tapi hanya sekedar menganalisa apakah saham ini bagus untuk dijadikan watchlist ke depannya. Oke teman-teman. Jadi di sajian saham ini no rekomendasi, apalagi pom-pom, but bisa dijadikan watchlist pada teman-teman kalian. No rekom, just WR. Watchlist. Ya. Sebelum kita buy suatu saham atau emiten, tentunya hal yang paling penting untuk para trader itu adalah membuat trade plan-nya gitu. Jadi ketika kita hanya beralasan buy suatu saham karena pom-pom atau karena ajakan beli dari orang tanpa kita menganalisa ulang, itu sangat beresiko kerugiannya karena kita tidak tahu risknya itu di mana, bagaimana sahamnya itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi teman-teman perlu membuat trade plan, perlu dianalisa ulang ya. Oke, langsung aja. Malam ini kita akan membahas suatu saham yang menurut kami menarik ya untuk dijadikan watchlist beberapa hari ke depan. Ada saham keras. Langsung aja kita ke chartnya. Ini saham keras, Krakatau Steel. Di sini ada chart dari keras daily ya. Oke. Sebenarnya posisi keras ini bagaimana sih? Ya. Posisi keras ini masih dalam berbentuk uptrend, teman-teman. Dia masih dalam uptrendnya. Nah, lalu kalau kita bisa lihat dari sini, kita bisa menambahkan indikator moving average ya. Satu lagi. Oke. Untuk kita memastikan saham ini masih layak nggak kita buy. Oke, kita bisa masukkan MA5 di sini. Kita pakai warna putih ya. Mungkin agak sedikit ditebalkan. Lalu kita bisa lihat MA. Masukkan MA10. Kita ganti warna kuning ya. Sedikit lagi ditebalkan. Lalu kita bisa pakai MA20. Kita pakai warna ini ya. Ini. Ya. Kita lihat. Sedikit membahas tentang moving average. Moving average itu pergerakan rata-rata harga saham beberapa hari ke belakang ya. Ketika MA5 berarti 5 hari ke belakang, 10 hari ke belakang, itu rata-ratanya. Dan selanjutnya kita lihat di sini. Ketika memang moving average 5 atau MA5 memotong MA10-nya atau memotong MA atasnya, dia berposisi uptrend, teman-teman. Oke, kita bisa lihat kenaikannya ya. Lalu kita lihat di sini ketika MA5-nya motong MA atasnya, dia bergerak turun harganya. Kembali naik, memotong lagi, dan dia berhenti di sini.
itu sedikit pembahasan tentang moving average. Artinya kita bisa melihat tren suatu saham dengan indikator moving average. Nah, yang menarik di sini adalah candle terakhir ini nangkring di atas MA5-nya. Artinya, candle ini tuh masih di atas MA5. Itu sangat menarik kalau menurut kami. Dan di sini kita melihat berpotensi memotong MA10-nya, teman-teman. Artinya, masih ada berpotensi untuk melakukan kekuatan kenaikannya ya. Itu. Sorry. Aku coba hapus dulu ya MA ininya ya, moving average-nya ya. Oke. Di sini kita bisa tambahkan indikator Fibonacci ya. Jadi Fibonacci retracement ini apa sih? Kita melihat potensinya itu sampai mana? Sampai di Fibo berapa? Oke. Dia naik, lalu dia dibawa turun. Nah, ini yang menarik. Ketika dia mantul di Fibo 6180-nya, meskipun ini dia ngebreak gitu ya, jebol sedikit, ini false break namanya. Dia lalu naik lagi. Artinya Fibonacci 6180 adalah rasio Fibo yang menurut kami bisa dikatakan kayak angka keramat ya teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan pantulan-pantulan di Fibonacci 61.80. Oke. Nah, hal yang menarik lainnya dari crash ini, dia membentuk suatu pattern yang bisa kita tarik dari sini. Oke. Nah, gini teman-teman. Oke. Kita coba googling ya. Pattern ini apa sih? Ini namanya bullish pennant. Nah, artinya ini adalah bullish pennant. Bullish pennant itu apa? Bullish pennant itu continuous trend atau continuous suatu kenaikan harga saham. Ketika memang di bawah naik, lalu di bawah turun, dia membentuk support, lalu di bawah naik lagi, lalu di bawah turun lagi, itu kita bisa tarik trendnya dari sini ke sini. Itu semacam pala burung lah ya, bullish pennant. Nah, ini sama dalam crash. Jadi harusnya di bawah naik. Kita ganti warna apa? Hijau ya. Edge taruh. Oke. Lalu di bawah turun. Di bawah naik lagi. Di bawah turun lagi. Di bawah naik lagi. Nah, ini adalah continuous pattern. Continuous suatu harga saham. Oke. Sama ya. Oke.
Jadi dalam technical analysis itu bukan semata-mata kita kayak bermain judi gitu loh. Kita main asal buy atau asal nariknya itu enggak. Semua itu ada ilmunya. Bullish pennant. Sudah? Langkah selanjutnya apa? Gitu kan. Langkah selanjutnya kita membuat trade plan ya teman-teman. Kita buy di harga berapa? Lalu kalau memang dia gagal membentuk pattern ini tuh kita bagaimana? Ya, kita bisa tarik di sini resistnya teman-teman. Ini resistnya. Ini supportnya. Sesuai dengan Fibonacci 38.20. Sebenarnya Fibonacci 2360 ini juga bisa kita jadikan resistnya. Gitu. Jadi sekali lagi kami ingatkan ini bukan pom-pom atau rekomendasi, tapi kalau memang ingin dijadikan watchlist silakan. Trade plan-nya adalah buy if break, cut loss. Level cut loss di sini. Nah, jadi jangan salah paham ya. Artinya ketika memang aku lakukan tulisan ini tuh kayak semacam rekom, enggak. Tapi boleh kalian jadikan watchlist. Nah, trade plan-nya kalian buat sendiri-sendiri. Artinya tuh masing-masing trade plan-nya. Kami membantu kalian menentukan resist dan supportnya. Oke. Coba kita bantu dengan stokastik. Oke. Ini aku ganti dulu di 533. Nah, kok pakai 533 kenapa nggak 1433? Kalau ada pertanyaan kayak gitu bagus. Jadi stokastik 1433 itu stokastik yang cenderung agak sedikit lambat. Cuman stokastik 533 itu lebih cenderung ke agresif. Artinya kita mendapatkan konfirmasi lebih awal. Oke, kita lihat dari stokastik indikatornya. Yang pertama, dia sudah dalam area oversold-nya. Dia sudah dalam area jenuh jualnya. Dan yang kedua, dia sudah dia sudah memotong atau golden cross, teman-teman. Nah, ini adalah indikator yang bisa kita katakan menentukan arah harga. Ya. Atau bisa kita bantu juga indikator MACD. Nah, posisi MACD masih dead cross. Gimana tuh? Kan gitu ya. Perlu kita ingatkan kembali bahwasannya MACD ini adalah indikator yang cenderung lambat gitu teman-teman. Jadi langkahnya gimana gitu kan? Ketika stokastiknya sudah golden cross, kita bisa lakukan action buy itu dicicil. Misal kita mau membeli saham keras ini 20 lot atau 10 lot. Lalu kita lihat dari stokastiknya ini sudah golden cross gitu kan. Kita bisa melakukan cicil buy itu sekitar 5 lot. Lalu, jual lot. Kalau misalnya 10 lot yang ingin kita belikan. Lalu ketika memang konfirmasi dari MACD-nya ini sudah memotong, itu kita bisa menambahkan sisa lot yang kita ingin belikan.
Tentunya untuk penggunaan stokastik dan MACD ini sangat penting dalam beranalisa ya, dan combine juga dengan support dan resistnya. Jadi kita sudah menemukan supportnya, kita sudah menemukan resistnya juga, lalu kita pakai beberapa indikator yang sering digunakan oleh trader ya, ada stokastik dan MACD. Gitu. Ini hapus saja biar lebih jelas kelihatan ininya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga crash besok naik ya. Kalau dari analisa sih insya Allah udah oke. Tapi kami ingatkan lagi, ini bukan ajakan beli atau sebuah pom-pom, tapi bisa dijadikan watchlist untuk para teman-teman trader lainnya. Terima kasih. Sorry, tambahan. Aku lupa. Kalau kita lihat dari news yang beredar, ini kita bisa lihat ada news bagus ya. Banjir isyarat positif, bagaimana prospek Krakatau Steel. Tanggal 24 masih baru ya. Nah, kita lihat sini. 700. Ini mengisyaratkan bahwasannya bandar mengapung barang di sekitar 685 sampai 710 gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Apabila video ini sangat bermanfaat atau berguna untuk teman-teman, boleh dibantu share ke teman-teman lainnya agar kita semua bisa jadi trader yang mandiri dan konsisten cuan di akhir bulannya. Happy cuan dan selamat malam.